Latihan berikutnya, kita akan belajar untuk menulis naskah dan membuat cue card. Untuk menjadi seorang pembicara yang hebat, maka diperlukan juga persiapan yang matang sebelum tampil di atas panggung atau berbicara di depan para klien kita gitu. Seorang pembicara profesional sekalipun membutuhkan sebuah naskah untuk panduan dalam menampilkan kredibilitasnya. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat naskah yang digunakan pada saat presentasi. Tapi ada tantangannya nih. Tantangannya adalah penggunaannya harus meminimalisasi sedikit pun untuk supaya kita tidak selalu melihat naskah pada saat presentasi berlangsung. Jadi ini agak masih sedikit dihafal. Nah, sebelum dapat melakukan itu, teman-teman dapat memberikan poin-poin dulu. Catat nih ya, poin-poin apa saja yang akan dipresentasikan atau dibicarakan. Dan pada urutan keberapa, teman-teman akan menggunakan poin tersebut. Coba dipikirkan dulu. Pertama, kita harus mempersiapkan ide tulisannya. Udah ada idenya? Oke, tahapan kedua, tuliskan 3 poin penting yang menjadi fokus kita dalam memudahkan kita mengingat ini mau ngomongin poinnya apa saja ini yang penting dalam satu sesi. Seperti misalnya tugas awal kita kan ngobrol tentang apel gitu ya gambarnya. Lalu kita akan memimpin diskusi tentang apel. Kita catat nih ada 3 poin pembahasannya. 1. Meningkatkan daya produksi apel. 2. Tantangannya sebagai seorang produsen apel. Dan ketiga, langkah strategi pemasaran supaya produk apel kita ini akan terus meningkat. Setelah menulis 3 poin tersebut, baru deh teman-teman persiapkan isi dari setiap poin-poin tersebut yang akan Anda presentasikan. Yang ketiga, setelah selesai membuat naskah, maka harus melatihnya sesering mungkin sebelum Anda tampil di depan audiens atau klien. Biasanya para public speaker, saya juga termasuk, kalau misalnya saya udah nulis naskah, saya harus melatih sesering mungkin di depan kaca, gimana ya cara bacanya, gimana penggalan kalimatnya, seperti kita latihan sebelumnya ya, gimana artikulasinya, gimana kita harus pause untuk berhenti. Ini penting banget. Bakal muncul lagi nih yang namanya nervous. Akan tetapi dalam teknik ini, teman-teman harus memilih kalimat-kalimat yang membuat kalian nyaman dari satu kalimat ke kalimat yang lain di dalam naskah. Dan harus mudah dihafalkan. Memang tidak mudah untuk membuat naskah yang memiliki alur natural dalam presentasi. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa memilih bagian yang penting atau sangat vital ini harus disampaikan, nggak boleh enggak. Atau sekiranya ya agak cukup penting untuk dipresentasikan. Jadi nggak harus benar-benar nulis banget gitu, tapi kita tahu poin-poinnya, mana yang penting kita tandain, vital, ini nggak boleh nih kalau nggak disampaikan. Lalu kemudian bagaimana kita nanti bisa improvisasi terhadap materi-materi atau diskusi lainnya. Coba kita lihat langkah-langkah untuk membuat naskah. Pertama nih ada bagian-bagian naskah. Ada 3 nih bagian-bagian naskah nih. Pertama, opening. Kedua, konten atau body content isinya. Lalu yang ketiga, closing. Ada 3 ingat. Opening, konten, body content atau sama dengan isi dari naskah tersebut. Lalu ada closing. Openingnya ada greeting, ada menyapa para audiens, ada perkenalan. Tentu kita harus mengenalkan diri kita gitu. Ini siapa yang ngomong di depannya, jangan lupa. Lalu penjelasan, hari ini kita nama acaranya apa, temanya apa, tujuannya apa. Di bagian opening juga dijelaskan susunan dan isi acaranya. Lalu siapa saja nih yang tampil di dalam acara tersebut atau meeting tersebut. Durasi jangan lupa, jangan sampai kita keteteran sama waktunya gitu ya. Jadi misalnya opening ya cukuplah 2 menit, lalu kemudian kita ngomongin kontennya 10 menit, lalu ada closingnya sedikit. Itu ada durasi-durasinya. Lalu juga ada teaser, rangkaian kalimat untuk menarik perhatian orang. Atau misalnya, oke, jangan lupa, jangan meninggalkan acara tersebut karena nanti akan mendapatkan door prize gitu ya, teasernya gitu ya. Atau pertanyaan-pertanyaan menarik nanti akan diberikan hadiah oleh pemilik acara. Ini sering banget sebenarnya membangun engagement supaya para audiens nggak meninggalkan acara. Bagian naskah yang kedua adalah tentang konten atau body content. Deskripsi ini penting nih, deskripsi inti dari rangkaian acara yang akan ditampilkan. Jadi ini poin-poinnya dari rangkaian yang akan kita mau presentasikan atau kita tampilkan. Informasi jangan lupa, pengumuman kah, pesan-pesan sponsor kah, dan lain-lain.
Biasanya meeting nih jangan lupa kita sama klien, aduh ini nama produknya apa gitu ya, nama kantornya apa. Lalu juga ini sponsor-sponsor kalau ada di dalam sebuah acara, jangan lupa. Lalu kalimat yang mempersembahkan pengisi acara. Misalnya selamat datang kepada Bapak A, Ibu B gitu. Jangan lupa juga untuk nama lengkapnya, lalu kemudian kita cek bagaimana mengeja misalnya gelarnya gitu ya, sarjana ekonomi, Master of Science gitu. Lalu yang ketiga, kalau misalnya ada pejabat nih dalam undangan penting, jangan lupa dipersilahkan dulu. Ini penting banget. Lalu kemudian konten tentang ulasan atau komentar dari rangkaian acara atau pengisi acara yang baru saja berlangsung. Misalnya ada moderator A, lalu kemudian kita membuat sebuah ulasan sedikit atau komentarin. Jangan sampai kayak, oke Pak, terima kasih, udah gitu aja, tapi kita komentarin atau ulasan. Makanya penting banget seorang public speaker, moderator, MC, mencatat poin-poin apa yang dibicarakan oleh orang lain. Supaya kita tadi membangun engage dengan para audiens dan pengisi acara. Di bagian ketiga adalah closing. Ucapkan terima kasih kepada para hadirin, kepada pihak-pihak yang terkait atas terselenggaranya acara atau meeting tersebut. Lalu kita men-summary, memberikan kesimpulan acara, dan juga permohonan maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Itu standar ya untuk sebuah closing. Nah, gimana nih langkah-langkah penulisan naskah? Pertama, kumpulkan data atau fakta mengenai acara tersebut. Nama acaranya, temanya tadi sama seperti di bagian opening. Tujuan penyelenggaraan acara, susunan, pengisinya siapa saja yang hadir dalam meeting itu, siapa saja, informasi apa yang perlu disampaikan. Yang kedua, ini penting banget. Jadi mudah-mudahan dilakukan sebelum acaranya berlangsung. Minta rundown atau term of reference store-nya sama panitia, sama tempat meeting. Jadi kita udah bisa lihat nih ngomongin ini acaranya diskusinya ke arah mana sih, atau ini event ini ngomongin tentang apa. Lalu yang ketiga, rangkaian kalimat naskah sesuai dengan kaidah penulisan dari pembukaan, isi, sampai acara penutup. Cari informasi sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Setelah ditulis, tinjau ulang lagi, apakah ada yang harus direvisi nih? Yang keempat, menyangkut sopan santun, gaya bahasa, apakah mudah dimengerti. Dan yang terakhir, kelima, kaidah jurnalistik. Tetap berpedoman pada 5W, 1H. What, when, where, who, why, dan how. Oke. Beberapa pembicara juga megang cue card ya sebagai panduan saja. Teman-teman bisa lihat presenter, pembawa acara, berita, moderator, pasti ada catatan-catatan kecil di tangan. Ingat, cue card itu hanya panduan, bukan catatan semua acara kita ada di situ. Penuh nanti ya, poin-poin aja yang akan diomongin di depan. Tapi untuk terlihat profesional, please jangan bawa buku agenda gitu yang besar ya. Cetak aja kartu ukuran postcard. Ini akan terlihat sangat elegan dan sangat profesional. Cara buatnya bisa dari background, bisa pakai Photoshop atau aplikasi-aplikasi desain yang ada di handphone. Ukurannya postcard, kasih logo kalau misalnya ini ada perusahaan apa, atau logo acaranya di depan cue card supaya terlihat sama para audiens. Bisa dicetak cue card-nya di kertas A4 atau lebih tebal supaya nggak lecek, supaya nggak mudah robek, dilaminating supaya kelihatan lebih keras gitu ya. Karena kan kita akan nempelin beberapa catatan. Bisa dipotong nanti naskah-naskahnya juga bisa dicetak, dipotong bagian-bagian penting. Jangan lupa nih nama orang, jabatan, nama acara dibuat bold supaya kita ingat. Bisa juga menggunakan warna lain. Pastiin kalau teman-teman ngeprintnya dengan warna hitam, bawalah tinta yang berwarna berbeda, seperti biru atau merah. Saat ini sangat penting adalah bagaimana kalian bisa melakukan presentasi deh tanpa memegang sebuah naskah, tapi yang penting walaupun ada cue card. Di dalam situasi ini, kita tuh tidak mempunyai alternatif lain gitu. Mata kita tuh harus tertuju kepada audiens dan juga narasumber yang hadir. Jadi jangan tertuju pada cue card terus. Ini dapat dilatih berbicara kata demi kata, lalu hafal semuanya. Tidak mudah bagi pembicara baru untuk melakukan hal tersebut, tapi pasti akan ada hal-hal yang terlupakan dan kehilangan topik pembicaraan di tengah-tengah presentasi jika kita tidak memegang catatan-catatan cue card poin-poin penting. Teman-teman bisa melakukan ini, dan saya yakin semua akan terlihat sangat luar biasa. Selamat berlatih menulis dan membuat cue card. Siap-siap ya, karena nanti challenge akhir di mana teman-teman harus membuat naskah singkat. Sampai ketemu di materi modul 3 berikutnya, yaitu tantangan-tantangan yang mungkin timbul ketika menjadi pembicara di depan umum. Sampai ketemu!